Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-jaksa agung muda tindak pidana khusus atau Jampitsus hanya satu dari sekian banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Levelnya tidak hanya di pusaran elit pusat, bahkan level daerah pun para koruptor ini sudah seperti raja kecil di daerahnya. Per awal tahun hingga Juli 2026 saja, sudah ada 11 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sementara itu, jika dihitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat ada 2.711 kasus korupsi di tanah air. Yang apabila diakumulasikan, maka total potensi kerugian negara bisa mencapai sekitar 399 triliun rupiah. Menurut catatan ICW, modus korupsi yang paling banyak ditemukan pada tahun 2024 adalah penyalahgunaan anggaran dengan 187 kasus. Diikuti proyek fiktif sebanyak 42 kasus, laporan fiktif 38 kasus, markup 33 kasus, hingga pungutan liar sebanyak 18 kasus. Jadi, korupsi tidak selalu dilakukan dengan cara mengambil uang negara secara langsung. Bisa juga dengan menggelembungkan anggaran, membuat proyek yang sebenarnya tidak pernah ada, atau mengubah penggunaan anggaran agar menguntungkan pihak tertentu. Salah satu gambaran kondisi korupsi Indonesia bisa dilihat dari Corruption Perception Index atau CPI yang dirilis oleh Transparency International. Dalam CPI 2025, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 109 dari 182 negara. Skor ini turun 3 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Semakin tinggi skor CPI, maka semakin baik persepsi terhadap pengendalian korupsi. Tapi masalahnya, skor Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata global yang pada 2025 berada di angka 43. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, posisi Indonesia juga tidak kalah menyedihkan. Singapura berada di peringkat global 3 dengan skor 84. Malaysia peringkat 54 dan Brunei Darussalam mendapat peringkat 31. Sementara kita tertinggal 36 peringkat di bawah Timor Leste. Angka-angka tersebut mungkin hanya menunjukkan satu sisi persoalan, sebab rendahnya persepsi korupsi bukan cuma soal banyak atau sedikitnya kasus yang berhasil dibongkar. Tapi kita juga perlu melihat apakah sistem di lembaga pemerintah cukup kuat untuk mencegah korupsi sejak awal? Sekarang, coba bayangkan besarnya uang yang hilang akibat korupsi. Misalnya pada kasus mega korupsi menara pemancar BTS 4G yang merugikan negara sebesar 8,03 triliun rupiah dan melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Uang sebesar itu apabila digunakan untuk sektor pendidikan publik, dampaknya akan sangat masif. Dengan asumsi biaya uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 5 juta rupiah per semester, sanggup membiayai penuh kuliah lebih dari 200.000 mahasiswa dari hari pertama mereka menginjakan kaki di kampus hingga resmi menyandang gelar sarjana. Atau mari kita tarik skalanya jauh lebih besar. Sepanjang tahun 2024, ICW mencatat total kerugian negara akibat korupsi mencapai 279 triliun rupiah. Dengan uang tersebut, negara bisa membiayai lebih dari 1 juta unit rumah layak huni dengan harga di kisaran 170 juta rupiah per unitnya. Ketika uang negara dikorupsi, yang hilang bukan sekedar angka. Uang itu seharusnya bisa kembali menjadi layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan masyarakat lainnya. Masalahnya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak lembaga yang bertugas mencegah dan menangani korupsi, mulai dari KPK, kepolisian, hingga kejaksaan. Tapi kenapa ya korupsi masih aja terus terjadi dan sulit hilang? Salah satu persoalannya adalah biaya politik. Edward Aspinall dan Ward Baron Scott menjelaskan bagaimana mahalnya mahar politik di Indonesia yang bernilai hingga miliaran rupiah dapat menciptakan tekanan bagi kandidat yang memenangkan jabatan. Ketika biaya mendapatkan kekuasaan begitu mahal, maka jabatan publik beresiko dipandang sebagai cara untuk mengembalikan modal politik. Sehingga korupsi tidak hanya muncul setelah seseorang menduduki jabatan, tetapi potensinya bisa dimulai sejak proses mendapatkan kekuasaan itu sendiri. Namun biaya politik bukanlah satu-satunya faktor. Teori GON dari Jack Bolonge menjelaskan mengapa individu atau kelompok melakukan korupsi. Teori ini menjelaskan kalau korupsi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu keserakahan,
kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Semakin besar keempat faktor tersebut, semakin tinggi pula potensi terjadinya korupsi. Faktor lainnya adalah lemahnya akuntabilitas yang membuat korupsi tumbuh subur. Tanpa pengawasan yang tegas, penyelewengan akan terus terjadi. Ironisnya, lembaga pengawas pun kerap diintervensi atau dijadikan alat politik. Di sisi lain, masyarakat juga punya peran menumbuhkan budaya korupsi. Ketika uang pelicin, pungutan liar, atau suap kecil dianggap sebagai sesuatu yang biasa demi mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, praktik tersebut perlahan menjadi normal. Kebiasaan kecil inilah yang ikut menciptakan lingkungan permisif terhadap korupsi. Pejabat yang korup sejatinya adalah cerminan dari rakyatnya. Selama kita masih mewajarkan uang pelicin demi sebuah kemudahan, negeri ini tak akan pernah kehabisan koruptor. Maka sebelum menuntut para pemimpin untuk bersih, pastikan kita sendiri sudah punya keberanian untuk berhenti menyogok dari hal-hal yang paling kecil. Dilanjutkan kepada